Jumpa lagi pemirsa dalam acara Infus, Informasi untuk Sehat yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Penyakit kanker payudara adalah salah satu penyakit yang banyak diderita oleh kaum wanita dan kasusnya dari tahun ke tahun makin meningkat. Oleh karena itu, pada episode kali ini bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia di bulan Februari, Infus akan mengupas informasi tentang penyakit kanker payudara. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Dr. William Alfred, MHkes, SP Bedah, Konsultan Onkologi atau Spesialis Bedah Tumor. Apa kabar Dr. William? Baik, Mbak Molin. Oke. Dr. William ini adalah salah satu dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah sebagai dokter spesialis bedah onkologi atau bedah tumor. Dokter, kalau kita mendengar ini istilah tentang kanker payudara, ini adalah suatu momok bagi kami, khususnya kaum wanita. Terlebih lagi kalau kita mendengar berita-berita bahwasannya jumlah penderita penyakit ini dari tahun ke tahun makin meningkat. Nah, dokter, sebetulnya apa itu penyakit kanker payudara dan apa penyebabnya, dok? Baik, begini Mbak Maulin. Seringkali di masyarakat ada kerancuan pemikiran tentang tumor dan kanker. Ya, oleh sebab itu untuk awalnya saya akan perjelas dulu apa bedanya antara kanker dan tumor. Jadi tidak semua tumor adalah kanker. Tumor adalah suatu benjolan yang tidak normal yang ada pada tubuh seseorang. Jadi benjolan itu tidak mempunyai fungsi yang jelas, tempatnya tidak pada tempat yang seharusnya, kemudian bertumbuh lebih cepat daripada jaringan yang normal. Nah, tumor ini terbagi menjadi dua, tumor yang jinak dan tumor yang ganas. Nah, tumor yang ganas itulah yang disebut sebagai kanker. Kanker payudara sendiri adalah suatu keganasan atau tumor ganas yang timbul pada payudara. Nah, asalnya bisa berasal dari saluran atau yang sering dikenal sebagai intraduktal karsinoma, atau bisa juga berasal dari sel atau kelenjar dari payudara itu sendiri, sering dikenal sebagai lobular karsinoma. Nah, memang ada jenis keganasan yang lain pada payudara, tetapi pada umumnya yang banyak terjadi adalah karsinoma pada payudara. Mungkin begitu Mbak Maulin. Oke, baik dokter. Untuk gejala yang biasanya muncul atau timbul yang bisa kita lihat dari penderita penyakit kanker payudara ini apa ya dok? Kalau tanda, biasanya kita membagi menjadi dua. Jadi tanda yang terjadi pada payudara tersebut sendiri, dan kemudian tanda yang terjadi karena adanya sekunder atau karena ada penyebaran. Ya. Jadi terlebih dahulu saya jelaskan bahwa sifat dari kanker atau tumor ganas bukan hanya menyebabkan keganasan pada daerah primer atau pada daerah asalnya, tetapi mempunyai sifat juga terjadi metastasis atau terjadi anak sebar. Jadi maksudnya Mbak Molin menyebar ke tempat yang bukan pada tempat asalnya, misalnya asalnya dari payudara tetapi bisa menyebar ke paru-paru, ke otak, ke hepar, ke tulang, dan sebagainya. Nah, untuk tandanya sendiri, pada payudara sendiri bisa terjadi, yang paling umum terjadi adalah adanya benjolan. Ada benjolan yang tumbuhnya cepat. Mungkin pasien seringkali mengatakan 6 bulan yang lalu besarnya masih sebesar kelereng, tetapi dalam waktu 1 bulan ini sudah sebesar telur ayam. Itu cukup cepat. Ya. Kemudian perabaannya keras, kemudian batas-batas dari tumor tersebut tidak tegas. Jadi kita tidak bisa membedakan mana batasnya sebenarnya. Kemudian bisa terjadi juga adanya luka yang tidak sembuh-sembuh. Jadi pada payudara ada luka, sudah diobati, sudah dirawat, tetapi tidak kunjung sembuh. Atau misalnya ada jaringan yang nampak seperti kering, kita sebut krusta, pada daerah puting. Nah itu sering muncul, dirawat juga tidak sembuh-sembuh.
Nah, yang sering terjadi juga yang seringkali tidak disadari oleh pasien-pasien kanker payudara adalah bentuk dari kulit payudara. Nah, ini yang harus diperhatikan, khas sekali bentuknya. Kita kenal sebagai pudorens. Itu kata dari bahasa Perancis yang artinya kulit payudara menjadi seperti kulit jeruk, ya. Mungkin kalau Mbak Molin ke pasar lihat jeruk, lihat kulitnya sering ada lubang-lubangnya, ya. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pada ketiak. Jadi bukan hanya semata-mata pada payudaranya, tapi pada ketiak juga bisa terjadi ada benjolan. Benjolan yang mungkin makin membesar, makin keras, dan juga rasanya menempel pada jaringan yang lain. Nah, itu yang pada payudaranya. Tadi saya sebutkan bisa juga timbul gejala pada tumor sekunder atau anak sebar. Nah, itu tergantung dari tempatnya. Misalnya pada paru-paru, pada pasien bisa timbul gejala sesak nafas, kemudian batuk-batuk lama yang tidak sembuh-sembuh. Bila pada otak, bisa terjadi nyeri kepala yang hebat, sudah diminum obat pengurang sakit tapi tidak kunjung sembuh. Bila anak sebar pada hepar atau pada hati, pasien dengan keluhan baru makan sedikit rasanya sudah penuh, perut rasanya sebal, kemudian rasanya tidak nyaman kalau makan. Kalau pada tulang, misalnya pada tulang belakang, pasien seringkali rasanya nyeri, sering boyoknya rasanya pegal. Kalau pada paha seringkali ada nyeri pada paha, ya. Nah, jadi itu tanda-tandanya. Jadi bisa terjadi pada tumor primer atau pada payudaranya sendiri, atau kedua pada anak sebarnya, yang tergantung di mana tumor sekunder itu berada. Iya. Baik dokter, kira-kira siapa saja dok yang berisiko untuk terkena kanker payudara ini dok? Dan apakah kanker ini menular? Ya. Pada tahun 2007, ya, jadi pemerintah Indonesia mengadakan suatu pendataan yang dikumpulkan melalui yang dikenal sebagai SIRS, yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit. Ya. Di situ dari hasil pendataan, ternyata kanker payudara menjadi kanker yang terbanyak pada wanita, ya, dan juga menjadi jumlah kanker yang terbanyak di Indonesia. Dikatakan kurang lebih 26 dari setiap 100.000 wanita di Indonesia terkena kanker. Nah, siapa saja yang terkena? Memang pada umumnya terkena pada wanita, ya. Dikatakan kurang lebih 100:1 antara wanita dan pria. Maksudnya pria pun bisa kena. Ya. Tetapi persentasenya tentunya sangat kecil. Usia bisa terkena di usia berapa saja, ya. Memang pada umumnya terkena pada usia yang sudah lebih tua. Dikatakan pada usia di atas 36 tahun, faktor resikonya sudah menjadi lebih tinggi. Maksudnya sudah lebih banyak yang bisa terkena kanker payudara. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada usia yang lebih muda. Ada beberapa kasus pada wanita yang umurnya masih 22 tahun, 24 tahun, ternyata sudah terkena kanker payudara, ya. Jadi siapa saja bisa terkena, tidak menutup usia berapa saja, dan pada pria pun bisa terkena. Oke. Tapi kalau pada pria kasusnya lebih sedikit ya dok ya? Iya betul. Dan iya, ini tidak menular, ya. Jadi kanker itu penyakit yang tidak menular, walaupun secara genetik bisa diturunkan, tetapi ini bukan penyakit yang menular. Oke. Kalau untuk tingkat keparahan dokter, tentunya kan ada level-levelnya itu. Kanker payudara sendiri bagaimana untuk sistem pelevelannya dok? Ya, pada kanker payudara seperti juga pada kanker-kanker yang lain ada stadiumnya, ya. Sebenarnya stadiumnya dibagi menjadi 4 stadium. Stadium 1, 2, 3, dan 4. Ya. Secara umum seringkali masyarakat mengenal sebagai stadium dini dan stadium lanjut. Pada stadium 3 dan stadium 4 itu sudah dikenal sebagai stadium lanjut.
Kalau stadium 3 masih stadium lanjut lokal, tapi kalau sudah stadium 4 berarti sudah stadium lanjut. Maksudnya sudah ada anak sebarnya. Nah, untuk keparahannya tentunya kalau masih stadiumnya stadium dini, baik penanganan, kemudian prognosanya, kemudian harapan hidupnya tentunya lebih baik daripada stadium lanjut. Pada stadium lanjut, penanganannya tentu menjadi lebih sulit dan juga harapan untuk baik, harapan untuk sembuh, dan juga tentunya harapan hidup menjadi lebih kecil dibandingkan kalau pada stadium dini. Berdasarkan pengalaman dokter ini, kira-kira dokter menemukan kasus terbanyak itu di stadium apa, Dok? Ya, ini yang menjadi sebenarnya permasalahan bagi kita, bukan hanya di Indonesia saja, dan khususnya bukan hanya di Semarang, bahkan mungkin hampir sebagian besar di negara Asia, kita masih sering menemukan kasus stadium lanjut. Ya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita, bagi rumah sakit, bagi tenaga kesehatan, bagi semua yang terlibat di bidang kesehatan, untuk lebih mempromosikan tentang kanker payudara. Ya. Karena kebanyakan pasien yang datang sudah stadium lanjut. Kebanyakan dengan ada dua alasan yang utama. Yang pertama ketidaktahuan, yang kedua karena ketakutan. Ya. Ketidaktahuan karena ada yang berpikir bahwa ini bukan kanker, ini hanya benjolan biasa yang bisa dibelikan obat kemudian bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi kayak penolakan dari dirinya sendiri gitu ya, Dok ya? Ya, ada perasaan mungkin ini bukan kanker kok, ya bisa terjadi demikian. Tapi yang kedua tadi tentang ketakutan. Ada yang mungkin sudah ada luka, bahkan sudah menjadi luka yang cukup besar, tetapi karena takut untuk dibawa ke rumah sakit karena pikirnya ini pasti akan dioperasi, ini pasti tidak akan ada harapan hidupnya, ini pasti tidak akan bisa disembuhkan. Ya, akhirnya tidak dibawa ke rumah sakit, datang ke rumah sakit dalam keadaan yang sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi. Ya, jadi dua hal ini yang harus kita atasi mengenai ketidaktahuan dan ketakutan. Ya, supaya pada mungkin beberapa tahun ke depan yang kita harapkan pasien-pasien kanker payudara datang dalam keadaan yang stadiumnya lebih dini. Oke. Tadi dokter berkaitan dengan yang dokter sampaikan bahwasannya semakin dini deteksi itu bahwa kita terkena kanker payudara akan semakin baik untuk penanganannya. Nah, untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mendeteksi sedini mungkin apakah kita terkena kanker atau tidak, itu caranya bagaimana, dokter? Ya, ini bagus ya. Sekarang banyak diperkenalkan Sadari atau Sarari, ya. Jadi itu singkatan Mbak, itu akronim dari pemeriksaan payudara sendiri. Ya. Jadi mandiri ya, Dok ya? Betul. Jadi sebaiknya setiap wanita mulai dari usia muda, ya, setiap sebulan sekali menyempatkan, waktunya sebentar kok, mungkin hanya sekitar 10-15 menit. Ya. Kurang lebih seminggu setelah menstruasi, ya, 10 hari atau seminggu setelah menstruasi, menyempatkan diri melakukan sadari. Ya. Nanti kalau untuk melakukan sadari bagaimana caranya, ya, bisa datang ke mungkin bidan atau puskesmas ataupun ke rumah sakit. Nanti kita akan memberikan atau memberitahu bagaimana teknik melakukan sadari, ya, sehingga diharapkan setiap bagian dari payudara mulai dari putingnya sampai ke ketiak bisa terlihat, bisa teraba, sehingga bila ada kecurigaan adanya tumor atau bukan, atau mungkin adanya kecurigaan ke arah kanker, itu bisa dideteksi dan bisa dilakukan pemeriksaan lanjutnya. Oke. Kalau seandainya dokter, kita sudah melakukan apa yang tadi dokter sampaikan, yaitu kita melakukan pemeriksaan sadari atau sarari tadi itu, dan ternyata kita menemukan ada benjolan di payudara kita, apa yang harus kita lakukan, Dok? Kan biasanya pasti respon pertama adalah kita panik dulu ya, Dok ya. Betul. Ya, lalu apa yang harus kami lakukan, Dok, yang terbaik? Ya, nah itu bagus itu, Mbak. Jadi itu menyangkut dengan
apa yang kita sampaikan di awal tadi, kita harus menghilangkan ketakutan dan ketidaktahuan, ya. Jadi kalau misalnya sudah ada kecurigaan, ada benjolan entah di payudara, entah di ketiak, ataupun gejala-gejala yang tadi saya sebutkan sebagai gejala dari anak sebar, bisa melakukan pemeriksaan, ya. Pemeriksaan paling awal pastinya ke dokter keluarga atau ke puskesmas, ya. Dilakukan di sana sehingga oleh dokter keluarga ataupun oleh dokter puskesmas bisa dinyatakan bahwa ini betul ada benjolan, sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan, ya. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada beberapa yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan pemeriksaan mamografi. Jadi begini Mbak, pada wanita yang sudah berusia di atas 36 tahun bisa dilakukan pemeriksaan mamografi. Apa itu mamografi? Mamografi adalah pemeriksaan ronsen di mana payudara akan diletakkan di dua bilah papan yang akan melakukan pemotretan, ya, X-ray. Nah, di situ akan melihat profil atau gambaran dari payudara, ya. Dari payudara itu akan terlihat apakah ada benjolan, apakah ada kista, apakah ada sesuatu kelainan yang mengarahkan pada keganasan. Bisa juga dilakukan pemeriksaan dengan USG, ultrasonografi. Jadi di rumah sakit tertentu ada dokter-dokter spesialis radiologi bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi sama untuk melihat apakah di payudara atau di ketiak itu ada benjolan atau ada kista atau ada sesuatu lain yang mencurigakan ke arah keganasan. Nah, kemudian bila ternyata dari hasil-hasil tersebut, dari pemeriksaan dokter, pemeriksaan mamografi ataupun USG, ada kecurigaan adanya keganasan ataupun ada tumor, nah kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan biopsi. Biopsi adalah mengambil sedikit jaringan dari tumor tersebut, kemudian diperiksakan ke laboratorium, namanya laboratorium patologi anatomi. Nah, di sana baru bisa diketahui apakah itu ganas atau tidak. Demikian. Oke, lalu untuk pengobatan atau terapinya itu bagaimana, Dok? Ada beberapa tahapan. Ya, secara garis besar untuk penanganan meliputi pembedahan, jadi dioperasi, Mbak. Jadi ada tumor itu diambil, baik untuk biopsi untuk pemeriksaan patologi anatomi ataupun untuk sekaligus mengambil tumornya tersebut supaya tidak ada lagi di dalam payudara. Kemudian kedua, kemoterapi. Kemoterapi adalah memasukkan obat-obatan sitostatika, jadi obat-obatan yang akan bekerja melawan sel-sel kanker, dimasukkan di dalam tubuh melalui aliran darah. Bisa juga dengan radioterapi. Jadi radioterapi itu Mbak, jadi ada penyinaran untuk mematikan sel-sel kanker. Ada terapi hormonal, ada terapi target, ya, dan tentunya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi maksudnya mengembalikan fungsi dari si pasien tadi. Misalnya karena keganasannya, pasien tadinya sulit menggerakkan lengannya, atau mungkin tadi yang ada sesak nafas. Dengan rehabilitasi itu untuk mengembalikan fungsinya. Oke. Dokter William, saat ini dokter kan bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo. Kira-kira bagaimana untuk pelayanan di Rumah Sakit Tugurejo untuk pasien dengan kanker payudara, Dok? Apakah sudah bisa melayani atau bagaimana prosedurnya, dokter? Ya, rumah sakit kita sekarang adalah rumah sakit dengan tipe B, ya, dan B pendidikan yang memang diharapkan mampu melaksanakan pelayanan kesehatan untuk spesialistik maupun yang subspesialistik. Di rumah sakit kita sudah bisa melakukan pemeriksaan dan penanganan untuk pasien-pasien dengan kanker payudara. Ya.
baik untuk pemeriksaan oleh dokter ahli maupun untuk melakukan pemeriksaan biopsi. Kami sudah punya pemeriksaan patologi anatomi, ya. Kami juga sudah punya instalasi radiologi, ya. Jadi untuk USG sudah bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian bila pasien tersebut terdiagnosa sebagai kanker payudara, kami di sini sudah bisa melakukan pembedahan, dioperasi, sudah bisa, Mbak. Dan kemoterapi juga sudah bisa. Ini sebagai ilustrasi saja. Pada bulan Januari, kita sudah mempunyai pasien-pasien kemoterapi yang dilayani di unit kemoterapi rumah sakit kita ini. Dan dari keseluruhan pasien yang dilakukan kemoterapi, 52% adalah pasien dengan kanker payudara. Cukup banyak kasusnya ya dokter ya di sini ya, Dok ya? Cukup banyak. Jadi baik kunjungan pasien maupun pasien dalam pelayanan pembedahan dan juga pasien dengan kemoterapi, memang sebagian besar adalah pasien dengan kanker payudara. Oke. Berarti sebetulnya Rumah Sakit Tugurejo itu sudah bisa memberikan pelayanan secara holistik ya dok ya? Mulai dari pemeriksaan, kemudian terapinya hingga rehabilitasinya sudah bisa ya dok ya? Oke. Baik dokter, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara kali ini, kira-kira apa pesan dokter untuk para penderita kanker payudara dokter? Tetap semangat, tetap sehat. Ya. Jadi kanker payudara adalah salah satu penyakit ya yang harus dilewati atau dijalani. Tetapi harus yakin bahwa untuk setiap hal pasti ada penanganannya. Dalam setiap keadaan sakit, dalam ketidaknyamanan masa-masa pengobatan harus tetap semangat. Yang diharapkan adalah untuk kembali sehat. Demikian Mbak Mulan. Demikianlah informasi yang telah disampaikan oleh Dr. William tentang penyakit kanker payudara. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi bahwasannya penyakit kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang payudara, di mana gejala yang timbul adalah mulai dari adanya benjolan hingga menyebar ke organ tubuh lainnya. Deteksi dini penting untuk dilakukan untuk mencegah penyebaran kanker ini ke organ tubuh lainnya. Dan saat ini telah tersedia beberapa pilihan untuk terapinya. Sekedar tambahan juga, bahwasannya di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah telah mampu untuk memberikan pelayanan bagi pasien dengan penyakit kanker payudara. Dr. William, terima kasih sekali atas informasi sehatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah pemirsa, Infus episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan ingatlah selalu bahwa sehat bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Mulailah hidup sehat hari ini, dimanapun, kapanpun. Salam sehat, salam Infus.